Banyak orang tua yang stres dan bahkan depresi karena anaknya banyak menghabiskan waktu bermain ponsel dan menunjukkan sikap yang cenderung buruk begitu. Ada pula kasus anak yang mengalami depresi di Jawa Barat karena ponselnya justru dijual orang tuanya. Untuk membahas lebih lanjut terkait hal ini, kita sudah bersama dengan Bu Diana Setiawati, psikolog pusat kesehatan mental UGM. Selamat siang, Bu Diana. Terima kasih Bu Diana sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat siang. Bu Diana, kalau melihat dari sikap anak, ini dari berita yang sebelumnya kita simak bersama-sama begitu, seperti apa Anda melihatnya tingkat keparahan depresi yang dialami anak ini? Tantrum tadi menjadi salah satu gejalanya begitu. Ya kalau kita melihat tingkat depresi memang kita nggak bisa dari interaksi melihat sekilas ya. Pastinya kita perlu wawancara klinis dan observasi langsung gitu ya. Jadi mungkin saya nggak bisa menjudge itu, tapi eh, kalau dilihat fenomena ini mungkin eh, yang terjadi adalah ada dua kemungkinan. Yang pertama satu anak kecanduan gitu ya sesuatu di HP itu. Yang kedua kemungkinan besar anak tidak paham dengan kondisi ibunya begitu ya sehingga emosinya kemudian meledak begitu. Oke, Bu Diana, tapi mungkinkah hanya karena satu faktor saja begitu anak kemudian bisa menjadi depresi begitu? Dalam hal ini kita tahu sang ibu mengambil atau meminjam ponselnya untuk kemudian dijual begitu. Mungkin hanya karena satu faktor saja Ya, atau jangan-jangan di tengahnya bisa jadi karena tambahan faktor resiko lainnya. ya, jadi sebenarnya orang itu bisa terkena gangguan gangguan mental gitu ya itu ketika sudah ada kerentanan. Jadi seperti yang tadi disebutkan oleh di layar ya bahwa ada penyebab-penyebab seperti kematian orang terdekat dan sebagainya begitu. Eh, itu semua itu penyebab itu belum tentu menimbulkan depresi atau gangguan mental yang lainnya pada anak maupun orang dewasa jika orang tersebut tidak memiliki kerentanan. Kerentanan itu biasanya adalah kontribusi faktor biologis, mungkin juga genetik, dan juga bagaimana kondisi dia di dalam kandungan dulu, apakah dia dikandung oleh ibu yang bahagia atau ibunya juga mengalami tekanan ketika hamil itu sangat membentuk long term kondisinya dia gitu ya, kondisi apakah mudah terkena penyakit apa enggak kayak gitu ya. Oke. Terus kemudian juga pola pengasuhan terutama 5 tahun pertama itu sangat menentukan ketangguhan mental anak gitu. Oke. Jadi pasti faktornya kompleks gitu karena Baik, Bu ya Diana tadi. di dunia ini ada anak lain yang HP-nya dijual tapi tidak semuanya mengalami itu gitu. Ya. Baik, Bu Diana, tadi Anda sempat menyinggung soal bisa jadi sang anak belum begitu memahami bagaimana kondisi ekonomi keluarga atau orang tua begitu ya. Dalam kasus sejenis ini begitu, bagaimana kemudian orang tua, ibu khususnya seorang ibu memberikan pengertian kepada seorang anak soal kondisi finansial keluarga begitu sehingga bisa memberikan kesediaan sang anak untuk kepentingan tertentu. Ya, saya pikir itu kuncinya adalah komunikasi. Jadi semua keluarga itu seharusnya memiliki komunikasi yang mendalam dengan anggota keluarganya, dengan seorang ibu dengan anak ayah dengan anaknya dan sebagainya begitu ya. Komunikasi mendalam itu artinya mampu melukiskan apapun, mampu berbicara emosi apapun itu bisa dikatakan anak merasa aman untuk ngobrol dengan ibunya, ibunya juga merasa aman untuk mengobrol dengan anaknya sehingga kita bisa sensitif karena misalnya gejala kalau memang ini benar depresi, gejalanya itu pasti nggak tiba-tiba kayak gitu. Oke, ternyata gejala depresi juga tidak muncul tiba-tiba begitu ya. Artinya ini bisa jadi manifestasi dari berbagai hal sebelum itu. Tapi seandainya, Bu Diana, jika kejadian ini kemudian kadung terjadi, anak atau kerabat atau mungkin juga keluarga kita begitu sudah mengidap depresi, apa yang bisa dilakukan keluarga dan lingkungan untuk kemudian membantu memulihkan keadaan korban?
Yang jelas yang pertama tidak menstigma karena ini bisa menimpa siapa aja. Yang kedua, beri lingkungan yang suportif, mendengarkan dia, memahami apa yang dirasakan, mengajak bicara. Terus yang ketiga, jika memang kondisi berlanjut harus dengan pertolongan profesional. Ya, bisa ke psikolog, psikiater, atau ke dokter khusus. Oke. Bu Diana, kasus ini menarik sebab banyak pula orang tua yang kemudian stres atau mungkin depresi begitu karena anaknya terlalu larut dengan ponsel gitu. Tapi di sisi lain banyak juga kalangan ibu begitu yang juga bekerja sehingga memberikan ponsel kepada anaknya ini seakan-akan menjadi sebuah keniscayaan agar ibunya bisa kemudian bekerja, anaknya bisa tetap anteng begitu baik-baik saja. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, itu hasil riset juga mengatakan begitu. Kebanyakan Ya. ibu itu ingin anaknya anteng. Nah, ini definisi anteng ini yang saya pikir perlu ditinjau ulang ya. Apakah sehat anak itu anteng tapi terikat dengan gadget? Nah, ini memang tantangan Ya. besar dan kita harus mendefinisikan ulang hal itu karena begini, kalau kita hutan belantara, pasti kita juga tersesat. Nah, tapi yang ada di ponsel ini kan sebenarnya juga seperti itu. Dia bisa ketemu apa saja, ketemu siapa saja, dan kalau dia kecanduan atau apa, kita nggak bisa tahu kalau kita nggak pernah supervisi. Jadi yang penting itu sebenarnya dibantu disupervisi kalau kita mau ngasih HP pada anak, dan itu sebenarnya bisa jadi alat belajar begitu. Oke, dibantu di supervisi. Tapi kalau orang tuanya kemudian dua-duanya sama-sama kerja, misalkan di metropolitan kita tahu ayah ibunya sama-sama sibuk, tidak ada yang melakukan supervisi kepada anak. Sebaiknya seperti apa? Apa jangan-jangan ponselnya jangan diberikan saja? Bu Diana. Ya, gimana caranya? Memang jadi sebenarnya semua anak itu harus mendapatkan pengasuh ya, gitu ya. Jadi pembiaran itu sebenarnya risikonya besar untuk Oke. jangka panjang anak. Kita sebenarnya sedang mengorbankan sesuatu untuk masa depannya. Jadi memang kalau seandainya orang tua tidak mampu melakukan supervisi sendiri, mestinya itu memang ada orang dewasa yang mensupervisi anak. Kalau itu kalau kita juga mau melepaskan anak memegang gadget itu memang harus dibekali sekali dengan nilai-nilai, dengan aktivitas-aktivitas. Mungkin orang tua bisa menjadwalkan kelas online misalnya yang itu juga saya tahu di beberapa tempat anak-anak ada yang berhasil juga memanage hal seperti itu begitu. Jadi memang orang tua sangat perlu menyediakan lingkungan juga yang gadget free juga ya, itu perlu perlu di rumah itu perlu ada banyak mainan, banyak buku gitu ya, sehingga anak juga Baik. tahu menenangkan diri sendiri itu tidak harus hanya dengan gadget seperti itu. Mengalihkan perhatian tidak hanya dengan gadget tetapi banyak opsi-opsi aktivitas lain begitu ya di rumah selain berinteraksi dengan gadget begitu. Terima kasih Bu Ya, Diana betul. atas Ya, kesediaan Anda bergabung sama kami di Berita Satu Siang. Nanti kita coba follow up dan diskusi lebih lanjut terkait hal ini. Selamat terima siang kasih. Bu Diana. Selamat siang.